Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi bab 1 ini ke pertemuan yang selanjutnya. Materi pertemuan bab 1 yang kedua ini adalah membahas materi yang bagian B mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kita akan bahas yang bagian 1 dulu ya. Bagian 1 itu yang dibahas adalah mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, coba kita ingat kembali dari mana kita tahu bahwa Pancasila itu dikatakan sebagai dasar negara. Kan ada lagunya, Bu. Iya betul, Pancasila itu memang ada lagunya. Yang mungkin kalian udah nggak asing lagi ya dengan lagu ini, yang bunyinya kan Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju maju, ayo maju maju, ayo maju maju. Nah itu mungkin ya, ada yang lain nggak? Coba. Ada Bu, ada di materi sebelumnya ya. Ya betul, sudah bahas materi Pancasila sebagai dasar negara itu di pertemuan sebelumnya, di pertemuan pertama, ya kan? Coba kita ingat-ingat lagi ya. Pertemuan sebelumnya, yaitu di pertemuan 1 itu sudah dijelaskan menurut ketetapan MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring tahun 2000 itu disebutkan bahwa Pancasila itu berfungsi sebagai dasar negara. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa itu bangsa dan apa itu negara. Bangsa secara sempit itu dapat diartikan sebagai orang-orang yang ada di dalam suatu negara. Sementara negara secara sempit itu merupakan wilayah batas-batas dari suatu negara, yaitu negara Indonesia, di mana orang-orang dan wilayah tersebut berpadu jadi menjadi satu kesatuan namanya bangsa dan negara Indonesia. Untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara itu harus punya aturan. Kenapa sih harus punya aturan? Jawabannya ya simpel aja. Main bola juga kan ada aturannya. Yang luas lapangannya itu antara 40-90 meter dengan panjang 90 meter sampai 120 meter dengan pemain kesebelasan. Apalagi dengan kehidupan bangsa dan negara Indonesia itu udah jelas harus ada aturan dasar. Dengan luas wilayah Indonesia itu 1905 kilometer itu bukan meter lagi ya. Dan jumlah penduduk menurut BPS Badan Pusat Statistik tahun 2018 itu dengan jumlah 267,7 juta orang yang ada di negara Indonesia. Coba itu jelas perlu aturan yang mengatur supaya bisa hidup aman, tertib, makmur. Seperti apa sih aturan dasar untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara? Aturan dasar yang pertama itu orang-orang manusia di Indonesia itu harus bertuhan. Dimana kalau misalkan orang-orang atau manusia sudah mengenal Tuhannya, itu akan diarahkan menjadi manusia yang baik, manusia yang soleh-solehah, gitu, yang taat kepada Tuhannya. Itu pasti bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak harus dikerjakan. Aturan dasar yang kedua itu harus menjadi manusia yang saling beradab.
antara satu sama lain, walaupun memang kita diakui sebagai manusia Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Aturan dasar yang ketiga, setelah menjadi manusia yang beradab, kita itu harus bersatu. Tidak ada pertikaian, tidak ada perselisihan antar sesama manusia Indonesia gitu. Gimana kalau misalkan ada perselisihan atau pertikaian di antara umat manusia? Jawabannya ada pada aturan yang keempat. Aturan yang keempat, dalam menyelesaikan masalah kita harus bermusyawarah. Itu aturan dasarnya. Dan jika aturan dasar 1 sampai 4 sudah tercapai, itu otomatis akan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Untuk materi ini kalian bisa lihat buku halaman 8, kalian bisa lihat gambar, ada SMP Negeri 9 Palopo yang disertakan dengan visi dan misinya ya. Bisa kita lihat bersama-sama gambar SMP Negeri 9 Palopo yang mencantumkan visi dan misi sekolah SMP Negeri 9 Palopo. Visi di sini maksudnya adalah pandangan ke depan yang ingin dicapai oleh sekolah SMP Negeri 9 Palopo, yaitu unggul dalam prestasi yang berakhlak mulia serta bernuansa iman dan takwa. Dan misi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh SMP Negeri 9 dalam meraih visi sekolah SMP Negeri 9 Palopo. Untuk mencapai visi sekolah tersebut, maka SMP Negeri 9 Palopo melaksanakan misi sekolah seperti melaksanakan bimbel, meningkatkan kegiatan MGMP, meningkatkan prestasi olahraga dan seni, serta meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan, dan seterusnya. Jika kita kaitkan dengan materi kita kali ini, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu sudah jelas. Visi bangsa dan negara Indonesia itu adalah Pancasila. Dan cara untuk melaksanakan visi tersebut tercantum dalam 45 butir Pancasila sebagai penjelasannya. Sehingga dari pemaparan materi yang tadi sudah disampaikan dapat disimpulkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat dengan berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada. Di situ ada titik-titik Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dari segi sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. saya rasa cukup untuk pertemuan materi yang ke-1 dan yang kedua ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan semoga bisa dapat dipahami. Kalau misalkan tidak dapat dipahami atau pusing ya alhamdulillah.
Semoga kalian penasaran dan mencari sumber-sumber lain sebagai obatnya ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya.